Halo my soul family, aku kembali lagi melakukan reading untuk bisa membantu dan membimbing kalian dalam perjalanan kehidupan ini. Namun sebelumnya aku minta maaf karena lumayan lama tidak mengupload video. Banyak hal yang terjadi dalam proses, hampir 1 tahun ini. Namun itu menambah pengetahuan dan pembelajaran yang luar biasa untuk aku. Dan di beberapa hari kemarin, semesta, para malaikat penjagaku, dan spirit guidesku itu memberikan pesan kalau sudah waktunya. Jadi ya, sekarang aku akan memulai kembali melakukan readinganku for my soul family. Dan kali ini aku akan melakukan reading untuk zodiak Scorpio. Ini readingan kalian untuk di bulan Agustus. Dalam readingan yang aku berikan, jika memang ada pesan penting dan tertuju kepada seseorang, biasanya aku melakukan channeling dan membiarkan pesan itu untuk datang untuk bisa aku sampaikan. So ya, semoga ini bisa resonate untuk kamu. Pesan ini nantinya bisa resonate untuk kamu. Semua readingan yang aku berikan timeless. Kapanpun kamu melihat video ini, walaupun kamu melihatnya di bulan September atau Oktober atau bulan lainnya, kamu merasa sangat tertarik untuk membuka video ini, maka mungkin ada pesan yang tertuju dan perlu kamu dengar. Tetapi ini juga general reading, energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa energinya, jadi bijaklah dalam menerima mana pesan untuk kamu dan bukan, karena kamu akan tahu. Dan Scorpio, kita akan langsung mulai ke readingannya. Di sini aku memakai kartu oracle, tea leaf, dan tarot. Untuk Scorpio, apa yang perlu mereka ketahui? Pesan apa yang mungkin perlu mereka dengar? Oke, untuk Scorpio, I think this one. Moon in Taurus, personal growth, self-esteem. Oke. Di sini tea leaf-nya, di sini aku tadi melihat kartu ini bergeser, jadi aku akan membukanya. Kira-kira ditaruh di mana nih? Taruh di sini kali ya. Eclipse in Leo. Shine brightly like the star you are. Compassion. With compassion. 5 and 11. Okay, I think I know. Suatu perubahan. Tea leaf-nya, dengan kartu tea leaf-nya ini kan banyak banget, jadi aku bagi dua karena aku nggak bisa men-shuffle langsung semuanya. Dan aku akan mengambil beberapa kartu dari deck yang pertama ini. Oke. Apa lagi? This one. Dengan rate, sorrow over loss. Lalu kamu punya dog, protection from a powerful friend. Okay, enough from this deck. And from this one, kamu punya, kita lihat itu ada berapa kartu. Ada 2 kartu, ada carrot, opportunity or windfall. Scorpio. Purse, pay attention to your finance. Mungkin ini ada hubungannya dengan suatu kehilangan, jadi kamu diminta berhati-hati dalam masalah keuangan kamu. Oke, Cancer. Sorry. Scorpio maksud aku. Mungkin kamu memiliki Cancer dalam bercat kamu, atau ya kalau kamu merasa tertarik untuk melihat readingan zodiak Cancer, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu dengar di situ. Scorpio dengan Moon in Taurus.
with self-esteem. Ini berbicara tentang pertumbuhan pribadi kamu, dan moon itu berbicara tentang emosional. Jadi aku merasa sesuatu yang ada di dalam diri kamu akan ada suatu perubahan. Dan eclipse in Leo, eclipse ini adalah titik balik dengan compassion, kasih sayang. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu menyadari banyak hal. Dan sesuatu hal yang terjadi ini juga bisa berhubungan dengan kehilangan, berhubungan dengan keuangan yang kamu miliki. Tetapi aku merasa bahwa kamu memiliki seseorang yang di sini juga selalu menjaga kamu. Dan dengan Moon in Taurus di bulan Agustus, kamu akan memasuki suatu periode pertumbuhan pribadi kamu, di mana tujuan kamu akan dapat kamu capai. Namun hal itu terjadi saat kamu bisa mulai belajar untuk mengembangkan diri kamu. Jadi kamu kayak seperti membangun sesuatu dulu nih di dalam diri kamu. Namun di sini aku melihat seperti banyak mutiara-mutiara, dan eclipse in Leo, shine brightly like the star you are. Di sini kamu akan merasakan ini terjadi suatu emosional yang kamu rasakan, tetapi dalam hal yang baik. Ada energi besar dalam pertumbuhan pribadi kamu, khususnya dalam emosional kamu. Ada perasaan kamu merasa sangat-sangat tertarik untuk bisa memiliki suatu kehidupan yang lebih baik lagi, untuk bisa menikmati kesenangan dalam kehidupan, merasakan suatu kebahagiaan dan mencapai apa yang kamu inginkan. Dan perasaan yang sangat kuat yang kamu rasakan ini juga bukan hanya dengan kehidupan kamu, tetapi bisa jadi dengan seseorang atau suatu ide atau proyek yang sedang kamu lakukan. Ada perasaan baru terhadap sensualitas kamu. Kamu ingin merasakan stabilitas dan keamanan baik dalam diri kamu maupun orang lain. Seseorang yang tadi aku bilang, seorang yang kamu sayangi, entah kenapa kamu akan menjadi sangat tertarik dengan dia. Dan kamu ingin sekali memberikan kestabilan dan keamanan untuk dia. Aku merasa ini pasangan kamu ya. Karena energi ini akan membuat kamu juga merasa seperti kamu merasakan daya tarik yang kuat. Bahkan mungkin kamu juga akan lebih kreatif lagi. Pay attention to your finance. Kamu harus bisa belajar mulai mengontrol keuangan kamu, mengatur keuangan kamu. Kalau kamu memang ingin merasakan suatu rasa aman. Scorpio, mungkin suatu usaha atau proyek yang sudah kamu kerjakan belakangan ini di bulan Agustus itu akan membuahkan hasil untuk kamu. Dari situ kamu akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Usaha bisnis kamu juga akan berhasil. Karena aku merasa dengan carrot, opportunity or windfall, banyak peluang yang akan hadir. Banyak peluang yang akan hadir untuk kamu. Dan kamu juga dapat melihat bagaimana kerja keras kamu itu akan dihargai oleh orang lain. Saat ini kamu menarik begitu banyak abundance, kelimpahan dalam kehidupan kamu. Dan eclipse in Leo, ini adalah suatu titik balik untuk kamu. Kamu akan bersinar terang seperti Leo. Karena Leo itu kan Sun rules by Leo. Jadi kamu memiliki energi Leo, atau bisa jadi mungkin seseorang di dekat kamu ini, atau seseorang yang ada dekat kamu ini memiliki zodiak Leo, dan kamu mendapatkan energi itu dari dia. Ini adalah titik balik dalam kehidupan kamu, Scorpio, di mana kamu akhirnya bisa mendapatkan kekuatan kamu lagi. Mungkin setelah beberapa belakangan ini banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu membawa suatu perubahan yang akhirnya bisa sampai ke saat ini.
Dimana kamu akhirnya bisa memiliki suatu kepribadian yang kuat, lebih kreatif lagi dan penuh kasih sayang dan dapat menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Aku merasa sepertinya kamu juga dia itu dengan protection from a powerful friends, ada seseorang yang menuntun kamu, yang membantu kamu bisa sampai ke tahap ini. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk kamu Scorpio. Kamu mungkin akan belajar untuk bisa menjadi selalu lebih positive thinking dan optimis, dan kamu belajar memperlakukan diri kamu sendiri dengan baik. Dan dengan energi positif yang kamu lakukan dan beri dan tunjukkan kepada semesta, maka kamu membuat suatu peluang-peluang yang luar biasa itu datang ke dalam kehidupan kamu. Aku juga merasa mungkin di sekitar kamu ini, hubungan yang kamu miliki ini ada hubungannya dengan takdir, koneksi karma. Ya Scorpio, tetaplah berpikiran terbuka terhadap orang-orang yang kamu temui, yang mungkin selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Kamu juga mungkin harus bisa lebih belajar lagi untuk memilih pertemanan kamu, memilih dengan siapa kamu bisa bergaul, memilih mana yang baik dan mana yang tidak untuk kamu. Terkadang hal-hal itu juga dapat mempengaruhi, khususnya dalam kehidupan kita ini Scorpio. Tapi dengan pertumbuhan pribadi yang kamu dapatkan, dan kamu ada energi Leo yang sangat besar di sini yang kamu dapatkan juga. Aku merasa akhirnya kamu mulai menyadari, kamu akhirnya mulai untuk memutuskan bagaimana kamu mulai lebih menghargai diri kamu, mencintai apa yang kamu lakukan atau apa yang ingin kamu buat, tetapi ini dalam hal yang positif ya. Kamu akan mulai belajar untuk mencintai yang namanya kehidupan dan belajar mencintai seseorang yang mungkin ya aku merasa ada hubungan sangat dekat dengan kamu. Entah ya, mungkin ini pasangan atau aku tidak tahu, tetapi ini sangat dekat dengan kamu dan kamu memiliki ikatan yang sangat kuat dengan dia. Dan kamu belajar untuk bisa lebih bersyukur, lebih menyayangi, lebih mencintai lagi. Dan di situ kamu akan merasakan kebahagiaan Scorpio. Kamu akan mendapatkan suatu hal yang sama. Ya, aku merasa juga seseorang ini dia mengajarkan banyak hal kepada kamu. Selain membimbing kamu, selain mengarahkan kamu, dia membawa cinta, dia membawa suatu kasih sayang, dia membawa suatu kebijaksanaan dan banyak pengalaman untuk kamu. Dan itu yang membuka mata kamu. Ya, perlahan demi perlahan sepertinya itu yang membuka mata kamu. Dari apa yang terjadi, kamu perlahan demi perlahan akan menemukan jiwa kamu yang sebenarnya. Karena aku juga merasa bahwa mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu ini Scorpio di beberapa bulan belakangan ini. Namun sebenarnya itu untuk mengajarkan kamu banyak hal. Oke, kita lihat dengan kartu tarotnya. Untuk Scorpio, pesan apa yang ingin disampaikan yang perlu diketahui oleh Scorpio? Okay, I think this one. Page of Cups, the Strength, again berhubungan the Strength ini Leo. Oke. Ya, fix. Oke, berarti seseorang di dekat kamu itu ada, dia memiliki zodiak Leo. Energi Leo-nya tuh kan kita masuk ke bulan Agustus ya. Energi Leo-nya tuh saat ini sangat besar sekali dan dapat dirasakan. Ada The Hermit dan Four of Pentacles.
Oke. Four of Pentacles and the Hermit. The Hermit, ya, Four of Pentacles, kamu seperti akhirnya merefleksikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu. Hal-hal yang membuat kamu merasa mungkin ada suatu kesedihan, kekecewaan, kerugian dalam hal finansial mungkin. Namun Four of Pentacles ini bisa berbicara tentang kamu menjadi seseorang yang terlalu berpegangan pada sesuatu. Sesuatu ini bisa menjadi seseorang, bisa menjadi harta, atau terlalu berpegangan dengan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Iya, suatu keserakahan, sesuatu yang kamu simpan hanya untuk diri kamu sendiri. Dan bisa berbicara juga tentang kurangnya keterbukaan yang kamu lakukan. Dan kalau memang itu adalah hal-hal yang kamu rasakan sebelum-sebelumnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat mendalam yang mempengaruhi kamu selama ini, yang perlu kamu proses dan perlu kamu lepaskan. Tapi ada The Hermit di sini, yaitu kamu akhirnya menyadari dan menerima enlightenment-nya kamu. Karena Four of Pentacles, Scorpio, kamu mungkin terlalu berusaha sangat-sangat keras untuk, kamu terlalu bergantung. Entah ini kepada seseorang atau kepada suatu masalah yang terjadi, atau kepada suatu harta benda yang kamu merasa itu dapat memberikan kamu rasa aman, finansial, materi. Kamu terlalu memegang erat sesuatu ini dengan cara yang akhirnya tidak sehat, terlalu posesif, terlalu mengendalikan. Jatuhnya ini semacam menjadi toksik. Untuk beberapa di antara kalian, aku merasa ini terjadi kepada seseorang, maksudnya orang yang ada di sekitar kamu, mungkin berusaha untuk mengontrol kamu, berusaha untuk mengendalikan kamu. Ini untuk beberapa orang ya, so ambil yang resonate. Namun kalau memang hal itu terjadi kepada kamu, maka kamu perlu untuk menetapkan batasan kamu, dan atau belajar menghormati batasan orang lain. Ya, Scorpio, ini juga dapat menunjukkan dengan Four of Pentacles di sini juga dapat menunjukkan kurangnya keterbukaan. Itu juga bisa menghalangi kemajuan kamu. Kalau kamu merasa kalau kamu melakukan hal itu, Scorpio, ini sama saja berarti kamu menolak untuk maju, menolak untuk menghadapi suatu perubahan. Mungkin ada rasa ketakutan yang kamu rasakan, suatu penyesalan, mungkin hal-hal negatif itu menahan kamu, atau sesuatu hal yang mungkin dulu pernah terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga saat ini kamu seperti menutup diri kamu untuk suatu kasih sayang mungkin yang diberikan oleh orang lain, suatu cinta mungkin yang diberikan, dan kamu fokus pada hal-hal materialisme, pada hal-hal yang bisa kamu rasa itu bisa membahagiakan kamu. Dan itu akhirnya terjadi, pada akhirnya itu juga tidak memberikan suatu kepuasan untuk kamu, Scorpio, sehingga kamu merefleksikan kembali hal-hal yang terjadi. Yang ada kamu hanya menerima bertubi-tubi masalah yang datang kepada kamu. Dan ya, akhirnya itu membuat kamu meluangkan waktu mungkin untuk mencari tahu apa sih yang menahan kamu menjadi seperti ini, dan kenapa itu terjadi. Kenapa kamu bertahan dalam kenegatifan itu. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang juga mulai mencoba untuk melakukan meditasi, atau untuk kamu yang belum, kamu bisa belajar untuk mulai melakukan suatu meditasi, karena itu juga akan membawa kamu kepada suatu ketenangan dan kedamaian.
Kalau kamu merasa tidak ingin menjalani meditasi, ya tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya dengan cara berdoa. Bertanyalah kepada Sang Ilahi, bertanyalah kepada semesta. Karena terkadang jawaban itu ya bisa datang secara tiba-tiba, yang tidak kamu sadari sama sekali, yang tidak kamu duga-duga. Di saat ini mungkin kamu sedang berada dalam posisi stabil dalam karir kamu, Scorpio. Apapun yang terjadi, jangan biarkan rasa takut yang ada di dalam diri kamu itu membuat kamu menguasai diri kamu, mengontrol diri kamu. Takut akan suatu kehilangan posisi hanya karena kamu merasa bahwa saat ini posisi kamu ya stabil gitu. Posisi kamu mungkin sudah dalam tahap lebih baik gitu. Tapi kamu jadi ujung-ujungnya kamu terlalu berpegangan kepada itu. Ya ada perasaan dimana kamu ingin mempertahankan posisi itu. Karena kamu nggak mau kehilangan posisi yang sudah kamu tempatin saat ini. Atau untuk beberapa di antara kalian ini juga bisa mungkin suatu kelelahan yang kamu rasakan karena begitu banyaknya pekerjaan yang harus kamu jalani. Ini akhirnya memberikan suatu energi negatif ke dalam diri kamu. Dan itu bisa mempengaruhi juga kepada pekerjaan yang kamu jalankan, kepada klien-klien kamu mungkin. Bagaimana kamu menghadapi mereka. And again tetap ada rasa takut di mana kamu tidak ingin sharing gitu ke orang lain, nggak mau berbagi ide ataupun sesuatu hal kreatif yang kamu miliki, baik itu dengan rekan kerja kamu, karena ada perasaan di mana kamu tidak ingin mereka mendapatkan suatu pujian, mereka mendapatkan suatu penghargaan atau sesuatu hal yang lebih yang kamu merasa bahwa harusnya itu yang kamu terima gitu, bukan mereka. Atau di sisi lain, Scorpio, ini juga bisa berbicara tentang kamu mungkin terlalu mempertahankan suatu pekerjaan yang kamu tahu bahwa pekerjaan ini tidak memuaskan untuk kamu. Dan kamu mempertahankannya hanya karena kamu merasa takut kehilangan keamanan finansial yang selama ini kamu ingin dapatkan. Hanya karena kamu takut tidak stabil lagi, takut yang berhubungan dengan finansial lah. Mungkin saja atasan kamu atau ada seseorang yang menahan kamu, mungkin dengan janji mempromosikan kamu atau memberikan suatu kenaikan gaji, dan itu juga salah satu yang membuat kamu jadi bertahan. Namun dari semua hal yang terjadi itu, Scorpio, ada sesuatu hal yang ini membuat kamu sangat men-trigger diri kamu. Kamu akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu berusaha untuk menarik diri dan kamu berusaha untuk mencoba mendengarkan bimbingan batin. Again, balik lagi aku merasa ini ada hubungannya dengan mungkin yaitu seseorang ini membantu dan menuntun kamu. Dan tanpa kamu sadari, itu membuka mata kamu, itu membuka pikiran kamu. Dan The Hermit ini bisa berbicara tentang introspeksi, taking time away from chaos or a busy life. Dengan The Hermit di sini, kamu mungkin juga nggak mau bergaul dengan orang-orang yang kamu tahu mereka tidak memahami kamu, mereka tidak mengerti kamu. Dan secara tidak langsung mungkin ini juga kamu seperti memilih untuk menjauh dari hingar-bingar suara-suara yang ada sekeliling kamu itu, dari pikiran-pikiran kamu, dari pendapat-pendapat orang lain, bahkan itu dari seseorang yang kamu cintai juga bisa kamu jauhkan gitu. Karena The Hermit ini seperti waktu dimana kamu ingin sendiri, mungkin kamu ingin berusaha mengatasi atau memecahkan suatu masalah, menemukan solusi dan mengatasi hal-hal yang ada di dalam pikiran kamu itu, ketakutan-ketakutan kamu. Waktu dimana kamu seperti sedang memasuki masa pencarian jiwa kamu. Refleksi diri hingga akhirnya kamu bisa menemukan pencerahan spiritual kamu.
Mungkin kamu memang membutuhkan waktu untuk bisa memahami suatu hal yang baru dengan lebih dalam lagi tentang diri kamu yang sebenarnya. That's why ada self esteem di sini, perkembangan pribadi. Ya, karena kamu sudah mengalami suatu pencerahan dalam diri kamu. Dan Scorpio, just remember, dalam perjalanan ini kamu tidak akan bisa kembali seperti semula, Scorpio. Apalagi ketika kamu sudah mengalami pencerahan dalam spiritual. Banyak hal-hal baru yang akan datang kepada kamu dan itu akan membutuhkan pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Tetapi dengan The Hermit di sini dan dia, aku merasa juga, ya dengan janggut putihnya itu, aku merasa jadi seperti dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya. Hal-hal yang terjadi itu menjadi suatu pelajaran baginya dan dia jadikan pengalaman. Dan ya ini kamu Scorpio. Kamu berusaha melepaskan diri kamu dari kesibukan sehari-hari untuk bisa menemukan diri sejati kamu. Atau terkadang kamu mencuri-curi waktu untuk gitu, kamu hanya ingin sendiri aja. Untuk kamu merenungkan kembali arah tujuan kamu, arah hidup kamu, atau nilai-nilai tentang diri kamu. Kamu berusaha untuk menarik diri kamu dari situasi yang membuat atau yang mendatangkan kesulitan ini untuk kamu. Ya, The Hermit ini seseorang yang sangat bijak, dewasa, dia memiliki pengetahuan luas karena pengalaman yang sudah dia dapatkan dalam kehidupan. Sehingga ini juga bisa menandakan bahwa kamu memiliki seseorang seperti ini di dekat kamu. Dan mungkin kamu bisa meminta nasihat mungkin kalau kamu tahu bahwa dia ada di dekat kamu ya. Mungkin kamu bisa meminta nasihat atau petunjuk karena aku merasa bahwa dia akan membantu kamu. Ya, ini adalah waktunya kamu untuk fokus pada diri sendiri, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Karena ini berbicara tentang pencerahan spiritual, mungkin aku merasa ya, kan banyak sesuatu hal yang terjadi yang mulai terbuka untuk kamu. Dan Scorpio, kamu harus bisa fokus untuk bisa mengembangkan sisi spiritual kamu. Dan ya, kalau kamu memang merasa bahwa kamu harus meluangkan waktu untuk mendengarkan bimbingan batin kamu, maka lakukan itu. Karena aku merasa kamu juga memiliki intuisi yang sangat kuat. Ketika kamu mulai bisa selaras, ketika kamu bisa semakin berkembang, sesuatu yang ada di dalam diri kamu, bakat atau ya bakat yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki, perlahan demi perlahan itu akan terlihat, itu akan keluar. Namun di sini yaitu kamu harus bisa untuk mendengarkan bimbingan batin kamu, dan itu akan memberikan manfaat yang besar untuk kamu, manfaat untuk kamu bisa berjalan mencapai arah tujuan kamu. Dan Scorpio, the Hermit di sini, walaupun dia menyendiri, mengambil waktu untuk sendiri, berusaha untuk menjauh dari segala sesuatunya, tetapi bukan berarti dia akan terus-menerus seperti ini. Aku merasa ini sudah terjadi kepada kamu. The Hermit ini, situasi ini sudah terjadi kepada kamu. Jadi di mana kamu sudah bisa lebih mengerti, sudah bisa lebih memahami. Dan ingatlah Scorpio bahwa aku sangat-sangat merasa di sini bahwa ada seseorang di sekitar kamu ini. Entah ini siapa, tetapi ada seseorang di sekitar kamu ini yang sebenarnya dia bisa mengarahkan kamu. Dia bisa membimbing kamu. Namun di sini kamu hanya perlu terbuka. Kamu hanya perlu jujur. Kamu hanya perlu belajar untuk berkomunikasi. Kamu di bulan Agustus juga harus bisa lebih belajar untuk mencari sesuatu atau melakukan sesuatu hal atau aktivitas yang memberikan suatu kepuasan untuk kamu.
kebahagiaan untuk kamu. Jadi kamu jangan terlalu fokus pada karir ataupun kondisi keuangan kamu. Karena ketika kamu fokus pada hal itu akan menjadi sesuatu yang percuma. Ingat Scorpio, ketika kamu sudah menemukan pencerahan spiritual kamu, pencarian kamu ini lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar finansial, bukan hanya sekedar karir, tetapi ini lebih ke pribadi kamu, ini lebih ke diri kamu. Justru kamu akan banyak bertanya-tanya, justru kamu akan merasa bahwa uang atau apapun itu yang kamu dapatkan dalam kehidupan itu seperti tidak memberikan suatu kepuasan untuk kamu. Dan kamu merasa seperti tidak lagi cukup untuk bisa memotivasi kamu. Bahkan beberapa di antara kalian juga aku merasa bahwa kamu mungkin ingin mencari suatu karir baru yang kamu merasa itu bisa lebih memuaskan kamu. Kamu berusaha untuk mencoba memahami pekerjaan seperti apa yang mungkin bisa dapat memberikan kepuasan untuk kamu, memberikan suatu kegembiraan, tanpa kamu harus ujung-ujungnya jadi stres lagi. Dan Scorpio, kalau kamu mengejar karir semata-mata hanya karena uang, hanya karena ingin kestabilitasan dan hal-hal seperti ini, ketika kamu sudah mengalami pencerahan spiritual, ini tidak lagi cukup untuk kamu. Kamu akan lebih mencari tujuan arah hidup untuk kamu. Mencari sesuatu yang intinya sih sesuatu yang jauh lebih dekat dengan apa yang kamu inginkan ya. Jadi sesuatu hal yang ada dalam kehidupan kamu ini seperti tidak lagi memberikan kepuasan untuk kamu. Ada sesuatu yang kamu merasa bahwa kamu ingin mendapatkannya, kamu merasa bahwa kamu ingin melakukannya, tapi kamu belum menemukan jawaban itu. Dan Scorpio, dengarkan bimbingan batin kamu. Ini yang akan perlahan demi perlahan kamu rasakan di bulan Agustus. Dan ini juga yang akan memberikan pertumbuhan kepada pribadi diri kamu. Di situ kamu akan dapat memahami segala sesuatunya, mulai memahami. Karena Ace of Swords ini juga berbicara tentang suatu kejelasan, di mana kamu akhirnya dapat menemukan kejelasan-kejelasan yang selama ini kamu cari. Suatu kebenaran. Dan Ace of Swords yang berhubungan dengan eclipse in Leo, this is your turning point, Scorpio. Ini adalah titik balik kamu, di mana kamu akhirnya dapat, setelah kamu menjalani proses ini, The Hermit ini, kamu akhirnya mendapatkan pikiran yang jernih, dan apapun yang ingin kamu lakukan, baik itu tindakan, baik itu sesuatu hal yang ingin kamu kerjakan, hobi kamu, menjalankan apapun itu, kamu siap untuk mengeksekusinya. Dan Ace of Swords, this is a new beginning, mana kamu mungkin akan mendapatkan suatu ide baru, suatu proyek baru, suatu terobosan baru yang akan kamu lakukan untuk kehidupan kamu. Bisa saja mungkin kamu keluar dari pekerjaan kamu, bisa saja kamu menjalankan sesuatu yang kamu tahu itu yang kamu inginkan gitu. Menjalankan suatu usaha sendiri, who knows? But di bulan Agustus ini semua akan terbuka untuk kamu. Maksudnya semua akan jadi lebih jelas. Semua perlahan demi perlahan kamu akan dapat mengetahuinya. Namun dengan apa yang sudah kamu lakukan ini akhirnya dapat menjernihkan pikiran kamu, menjernihkan mental kamu, dan kamu bisa fokus lagi, bisa konsentrasi lagi untuk melakukan hal-hal yang harus kamu jalankan. Ya, Ace of Swords juga ini menandakan ada sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, sehingga itu tadi keterbukaan. Mungkin di bulan Agustus kamu akan menjadi lebih terbuka lagi. Belajar untuk bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya. Dan ini juga bisa berbicara tentang visi, di mana kamu dapat mengetahui dengan pasti visi kamu. Kamu fokus membuat suatu keputusan yang benar. Kamu juga dapat mengambil sikap untuk diri kamu sendiri.
Ya, dan Ace of Swords untuk kamu yang mungkin berhubungan dengan salah hukum atau kontrak atau ya sesuatu yang berbicara tentang dokumen, surat-surat, maka ini akan menjadi kabar yang baik untuk kamu, sesuatu yang menguntungkan untuk kamu. Beberapa di antara kamu juga aku merasa bahwa kamu mungkin akhirnya mulai belajar untuk melepaskan sistem kepercayaan lama kamu yang kamu rasa bahwa ya udah kamu seperti tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru dan mungkin ini baru untuk kamu. Jadi sehingga kamu belum dapat mengetahui dengan pasti apakah ini benar atau tidak, tetapi apapun itu Scorpio, selama itu positif ya, selama itu positif dan membawa kebaikan untuk kamu, maka ya udah coba aja dulu. Ya, ini bisa berbicara tentang sistem kepercayaan, maksudnya ini bukan berbicara tentang agama ya, religion, bukan hanya sekedar agama gitu, tetapi ini sistem kepercayaan dalam hal-hal spiritual. Mungkin kalau kamu sebelumnya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tetapi pada kenyataannya kamu mengalami mengalami yang namanya dark night of the soul-nya nanti-nantinya dalam seiring berjalannya waktu, banyak hal yang mungkin akan terjadi yang akan lebih membuka mata kamu lagi. Itu yang akan membuat kamu memutus rantai sistem kepercayaan lama kamu gitu. Jadi kamu mungkin seseorang yang merasa hal ini tabu atau apalah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena itu juga terjadi kepada diri kamu, itu yang akan memutuskan rantai kepercayaan kamu itu. Kamu akan jadi lebih open-minded, lebih terbuka lagi. Kamu memiliki perspektif yang baru terhadap hal-hal yang terjadi, apapun itu. Ya, Scorpio dengan Ace of Swords, Strength, dan Page of Cups. Sesuatu yang akan datang kepada kamu ini, entah suatu kabar, ya sesuatu pokoknya yang akan kamu terima di bulan Agustus ini akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Ada suatu ide-ide baru yang ingin kamu jalankan dalam hal karir kamu, usaha kamu, dan kamu belajar untuk bisa mengkomunikasikannya dengan kolega kamu atau tim kamu. Dan ini bukan hanya dalam hal karir, tetapi dalam relationship. Kamu juga belajar untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Ada suatu perubahan yang terjadi di bulan Agustus untuk kamu. Dan dalam hal finansial, kamu tidak lagi akan membiarkan keinginan-keinginan itu menguasai kamu, mengontrol pikiran kamu, hal-hal negatif itu. Dan iya Scorpio, apapun yang kamu rasakannya, kalau kamu harus mengambil suatu keputusan, baik itu dalam hal finansial, dalam hal karir, apapun keputusan itu, maka jangan lakukan atau jangan mengambil keputusan itu berdasarkan pengaruh emosional yang ada di dalam diri kamu. Atau ketika kamu menyadari bahwa saat itu kamu sedang emosi, ya udah lebih baik kamu mengambil beberapa saat dulu untuk bisa tenang, untuk bisa mengendalikan pikiran kamu, menjernihkan pikiran kamu. Jadi jangan langsung mengambil suatu keputusan. Gunakan pikiran kamu dengan baik Scorpio. Dan jangan membiarkan keterikatan emosional kamu itu menjebak kamu, mempengaruhi kamu kembali. Ya, in relationship, kamu mungkin menghadapi tantangan dalam hubungan kamu beberapa akhir belakangan ini. Namun di bulan Agustus aku merasa bahwa kamu akan mendapatkan kebenaran dari masalah tersebut. Kamu akan dapat kejelasan lah. Kamu dapat melihat segala sesuatu yang terjadi itu kenapa harus terjadi. Dan mungkin kamu juga akan dapat membuat suatu keputusan yang baik dalam hal hubungan kamu. Ya seperti yang tadi aku bilang, kamu mungkin akan belajar lebih terbuka lagi, kamu juga mungkin akan lebih belajar untuk menghargai seseorang yang ada di dekat kamu itu. Atau mungkin di sini kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini kamu tidak menghargai seseorang yang ada di dekat kamu itu, justru sebenarnya dia mengarahkan kamu, dia yang membimbing kamu. Dia yang memberikan banyak hal kepada kamu gitu, tetapi tidak kamu lihat.
karena kamu terlalu fokus dengan hal-hal negatif yang ada dalam diri kamu, dengan ego kamu, dengan karir kamu, finansial kamu, tapi kamu tidak melihat orang tersebut. Nah, di bulan Agustus kamu akan dapat lebih-lebih menghargai seseorang tersebut karena kamu tahu dengan adanya dia, dengan adanya bantuan yang dia berikan itu, mungkin bukan bantuan ya, gimana sih namanya hubungan, apalagi kalau kamu memiliki suatu ikatan yang kuat, refleks aja gitu ya, namanya kita menyayangi seseorang atau mencintai seseorang, pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik. Scorpio, komunikasi yang jelas pun juga jujur, bicara untuk diri sendiri itu sangat penting dalam hubungan Scorpio, karena dari komunikasi itu bisa membangun yang namanya kepercayaan dan banyak hal lainnya. Tetapi yaitu awalnya dari komunikasi, apapun itu, hal-hal sekecil apapun. Dan untuk kamu yang mungkin belum memiliki pasangan, aku merasa bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang memiliki cara berpikir yang sama dengan kamu, memiliki sikap yang sama dengan kamu, dan kamu entah kenapa kamu pun juga akan merasa seperti bersama dia, bersama seseorang ini, kamu seperti bisa bercerita banyak hal kepada orang itu. Mungkin waktunya kamu juga untuk mulai memotivasi diri kamu sehingga kamu bisa mendapatkan suatu kejernihan mental yang memang kamu butuhkan selama ini. Belajar untuk mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk apapun yang kamu lakukan, atau at least paling tidak kamu memulai sesuatu untuk bisa jadi lebih baik lagi, memulai sesuatu untuk bisa berubah. Ya, suatu kekuatan yang akhirnya kamu dapatkan untuk kamu bisa melewati kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi atau masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan kamu. Karena Page of Cups ini juga bisa berbicara tentang suatu energi kreatif yang kamu dapatkan. Mungkin kamu juga di bulan Agustus akan mendapatkan suatu undangan atau menghadiri suatu undangan atau acara sosial. Ya, but sometimes ini juga bisa menandakan mungkin kamu perlu lebih terhubung dengan inner child kamu agar kamu bisa merangkul kehidupan baru yang akan datang kepada kamu ini dengan lebih menyenangkan lagi. Dan bagaimana caranya kamu untuk bisa terhubung dengan inner child kamu? Dengarkan bimbingan batin kamu. Luangkan waktu untuk kamu bisa sendiri, luangkan waktu untuk kamu bisa merasakan suatu ketenangan, kedamaian, karena kamu memiliki intuisi yang sangat kuat. Untuk kamu yang para wanita, kamu akan lebih memperhatikan penampilan kamu. Entah kenapa kamu mungkin kamu ingin merubah gaya kamu, merubah fashion kamu, cara kamu berpakaian, atau merubah warna rambut kamu, atau ya intinya kamu ingin melakukan sesuatu untuk diri kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ingin mulai menjalankan perawatan untuk menjaga kecantikan kamu. Entahlah, pokoknya di bulan Agustus ini energi ini ada untuk kamu. Dimana energi ini membuat ingin kamu lebih memperhatikan penampilan kamu. Ya, Scorpio, di bulan Agustus ini akan menjadi sesuatu yang baru untuk kamu. Mungkin untuk beberapa di antara kamu, intuisi kamu juga mulai akan muncul, atau kemampuan-kemampuan yang kamu miliki, bakat kamu, kemampuan psikik kamu. Karena aku merasa beberapa di antara kamu akan sangat-sangat selaras dengan suara hati kamu. Dan Scorpio, perhatikan mimpi kamu di bulan Agustus ini, karena terkadang kita juga bisa mendapatkan suatu pesan
yang ingin diberikan oleh spirit guides kita itu juga bisa melalui melalui mimpi, sorry. Sehingga perhatikan juga mimpi kamu. Kalau memang kamu orangnya sering lupaan ya, pada saat kamu mengingat mimpi tersebut, ada baiknya kamu menulisnya di kertas gitu loh. Karena nanti kamu akan menemukan jawaban itu. Ya sama seperti kamu bermain puzzle, nanti kamu akan menemukan itu satu persatu jawabannya. Di sini di bulan Agustus ini kamu akan mulai mendapatkan suatu tingkat kedewasaan dengan pertumbuhan pribadi kamu. Kamu akan mendapatkan tingkat kedewasaan emosional yang akan membuat kamu menjadi seorang pribadi yang baru lagi. Tapi jauh lebih baik. Seseorang yang sangat baik, seseorang yang penyayang, suka membantu, tetapi tahu batasan-batasannya. Dan bahkan seseorang yang penuh kasih sayang dan setia. With compassion. And finally, dengan 3 kartu yang terbuka di sini, Page of Cups, Strength, and Ace of Swords, kalau dalam hal finansial, ini akan menjadi suatu berita keuangan yang baik, Scorpio. Namun kamu tetap harus fokus pada hal-hal yang mungkin ingin kamu capai atau pada hal-hal yang ingin kamu selesaikan. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan apa yang aku katakan ini. Bahwa ada suatu berita keuangan yang sangat baik, karena ini bisa saja datangnya tiba-tiba kepada kamu. Kamu lebih baik fokus melakukan sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan. Namun untuk kamu yang ingin melakukan suatu investasi, maka di bulan Agustus maka sebelum kamu melakukan investasi itu mungkin ada baiknya kamu juga mencoba melakukan riset dulu, mencoba mencari informasi tambahan dulu, baik atau tidaknya, sebelum kamu mengeluarkan uang kamu untuk melakukan investasi tersebut. Iya, lebih teliti dulu lah Scorpio. Dan dalam hal hubungan jauh lebih romantis, Scorpio, kalau kamu bisa menghargai pasangan kamu, maka kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Jadi belajarlah dulu dari diri kamu untuk bisa membawa suatu perubahan yang lebih baik. Karena aku merasa bahwa di bulan Agustus ini hal-hal positif akan kamu dapatkan. Bahkan dalam hal hubungan pun kamu akan menjadi jauh lebih romantis. Terus ada keterbukaan di antara kalian, komunikasi yang terbuka, yang jujur. And again, dimulai dari diri kamu sendiri dulu. Kamu harus belajar ini. Kamu akan memiliki perspektif baru dalam cara kamu melihat hubungan kamu ini. Tetapi sangat-sangat positif. Entah mungkin kamu akhirnya menyadari keberadaan pasangan kamu untuk kamu, betapa berartinya dia. Begitupun sebaliknya, dia juga menyadari hal itu. Intinya ada suatu perkembangan yang terjadi dan ini sangat baik. Dan untuk kalian para single, aku merasa bahwa sepertinya ada seorang pengagum rahasia yang diam-diam dia tertarik kepada kamu. Atau ini juga bisa berbicara, kamu mungkin akan menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang bisa jadi dia memiliki umur yang lebih muda dari kamu. Atau kalau kamu memang menyukai seseorang, ada baiknya di bulan Agustus ini ya kamu berterus terang gitu. Mungkin waktunya untuk kamu memberitahukan kepada mereka ya bahwa kamu tertarik. Ya tanpa kamu harus berpikir bahwa malu atau apapun itu gitu loh. Aduh, zaman sekarang kayaknya hal-hal itu udah nggak tahu ya. Orang-orang zaman sekarang itu kayaknya lebih berani di dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi ya udah, kalau kamu rasa itu perlu diungkapin ya ungkapin aja. Nextnya akan seperti apa kan kita juga nggak akan pernah tahu. Tapi at least di sini kamu mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu. Tidak ada yang kamu tutup-tutupi, tidak ada yang kamu simpan.
Dan ya Scorpio, aku rasa ini aja readingan yang bisa aku berikan untuk kalian untuk di bulan Agustus. Semoga uh, pertumbuhan baru ini akan menjadi sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu Scorpio. Karena setahu aku, sepengalaman aku, ketika kita sudah mengalami hal ini, ya kamu tidak dapat mundur lagi gitu loh. Yang bisa kamu lakukan hanya kamu bergerak maju, tetapi itu menjadikan kamu lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Kalau dia cepat belajar ya. Karena kan dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu pelajaran untuk kita. Pengalaman itu membawa kita memberikan suatu pelajaran untuk kita sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa, lebih baik lagi dalam menjalani segala situasi yang terjadi dalam kehidupan dan menerima suatu perubahan dengan cara positif, dengan pandangan yang berbeda. Ya, intinya semoga di bulan Agustus ini akan menjadi awal yang baik dalam perjalanan kehidupan kalian, membuka banyak hal-hal baru untuk kalian, dan semoga apa yang memang kalian tujukan, inginkan, dapat kamu temukan dalam perjalanan ini. Dan ingat Scorpio, jangan berusaha untuk mengontrol orang lain ataupun dikontrol oleh pikiran kamu, oleh emosi kamu, oleh ego kamu. Itu juga bukan suatu pelajaran yang mudah untuk kamu bisa lewati. Karena kan balik lagi, ego juga bermain di dalam situ. Tapi ya seiring berjalannya waktu sih. Nanti kamu juga akan merasakan pengalaman itu Scorpio, yang ya kita semua pasti merasakan pengalaman itu ketika kita sudah berada di tahap menemukan enlightenment dalam diri kita. Oke Scorpio, semoga ini bisa resonate untuk kamu. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan aku sangat-sangat berterima kasih kalau kamu juga mau membantu aku untuk bisa membuat aku lebih berkembang lagi, channel YouTube aku lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa kalau kamu mau komen silakan di kolom komentar, tetapi aku tidak janji aku bisa membalas satu persatu komentar kalian karena di luar ini juga ada hal-hal yang harus aku jalankan, aku kerjakan. Tetapi yang pasti aku akan selalu membaca apapun komen itu. Karena itu juga menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk aku. Mau itu baik atau buruk, itu tetap menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk aku. Motivasi aku lagi lah. Namun aku selalu berharap bahwa komen-komen yang kalian berikan itu selalu baik. Amin. Dan Scorpio, sampai ketemu di video berikutnya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Bye Scorpio.